Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Dunia Belajar, media informasi dan pembelajaran mencerdaskan bangsa. Halo sahabat beriman, bagaimana keadaan teman-teman pada hari ini? Apa kabar puasanya hari ini? Semoga puasa teman-teman dilancarkan selalu dan dimudahkan selalu serta diberkahi. Dan semoga puasanya bisa lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan edisi Ramadan kita yang kedua, yaitu tentang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di bulan Ramadan pada zaman kenabian. Semoga ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua, agar kita lebih tahu lagi ke depannya mengenai agama dan bagaimana peristiwa-peristiwa penting pada zaman kenabian. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum tahun Hijriah, Nabi menerima wahyu pertama. Menurut pakar astronomi, Syekh Mahmud Basya menuturkan waktu itu bertepatan dengan awal Februari tahun 610 Masehi. Jadi dikala itu Nabi berusia 40 tahun. Kemudian, mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama, Nabi sangat sering berkhalawat di Gua Hira, menjauh dari manusia dan beribadah khusyuk di sana selama beberapa hari. Terkadang 10 hari, terkadang lebih sampai 1 bulan. Ritual ibadah Nabi di Gua Hira mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di beberapa hari sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi sangat khusyuk beribadah dan menjauh dari setiap manusia. Di tengah-tengah peribadatannya di Gua Hira, Nabi didatangi dengan sosok yang tak pernah dikenalnya. Kemudian berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril, dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini." Tutur sosok malaikat itu. Kemudian Jibril menyeru Nabi membaca. Nabi menjawab, "Tak bisa." Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawaban Nabi sama, "Ma'ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu peristiwa pertama yang terjadi di bulan Ramadan di masa kenabian, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Perang Badar. Perang Badar atau biasa disebut dengan Ghazwah Badar Al-Kubrah adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaannya kaum muslimin. Dengan Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya dan menyingkirkan berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslimin mengejar mereka, membunuh dan menawan. Kemudian dari pasukan muslim tersebut gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antaranya yang sangat terkenal yaitu Abu Jahal, yang sangat membenci Nabi di kala itu. Kemudian selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah, disambut senandung dan indah oleh pemuda-pemuda Madinah. Berkata dengan senandungnya yaitu, "Telah datang sang purnama kepada kami dari bukit Saniyah Al-Wadah. Wajib bagi kita untuk bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul, kami engkau datang dengan membawa ketaatan.
itu sambut orang pemuda Madinah di kala Nabi pulang dari Perang Badar. Peristiwa Perang Badar ini terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Jadi itu peristiwa kedua yang terjadi di bulan Ramadan di zaman kenabian. Kemudian yang terakhir yaitu pembebasan kota Mekah. Ini sangat terkenal dahulunya, yaitu tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fatu Mekah atau Penaklukan Mekah. Saat ini juga sangat terkenal dengan Perang Fatu Mekah. Kemudian peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang berdamai dengan Rasulullah. Dalam pertempuran itu, Nabi mengarahkan 10.000 pasukan Muslim. Rasul mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan memerintahkannya agar tidak memulai menyerang sebelum diserang. Bersama mereka, Nabi berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan. Peperangan antara pasukan Nabi dan kafir Quraisy tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya, pasukan Muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah. Pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah dan yang berjumlah 360. Selepas itu, kaum muslimin mengumandangkan takbir. Rasulullah salat di makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Kaum kafir Quraisy yang sudah takluk tidak berdaya harap-harap cemas. Mereka yang dahulu menyakiti, mengusir, dan berencana membunuh Nabi menunggu keputusan beliau. Dengan memperlakukan mereka, bisa saja Rasul membunuh mereka. Namun dengan balas kasihnya yang luas, Rasulullah memaafkan dengan membebaskan mereka dengan berkata, "Pergilah, kalian bebas." Pungkas Rasulullah SAW. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah 3 peristiwa yang pernah terjadi di zaman kenabian, yang merupakan peristiwa besar di zaman kenabian. Yang pertama yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, terjadinya Perang Badar. Yang ketiga, pembebasan kota Mekah. Semoga peristiwa ini bisa meningkatkan keimanan kita dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini dan riwayat ini dikutip dari berbagai referensi, diantaranya Muhammad bin Afifi Al-Khudralarim, Nur Al-Yakin dari Safi Al-Rahman, Al-Mubarak Fauri, Al-Rahik, dan Al-Maktum. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jika ada yang salah, mohon maaf. Semoga ibadah Ramadan tahun ini bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe channel Dunia Belajar ini agar bersama kita lebih mengedukasi lagi ke depannya, meningkatkan ibadah kita baik pendidikan, agama, religi, konstitusi, dan lain sebagainya. Terima kasih.